bahwa kita tidak perlu menjadi hebat di masa depan, karena kita bahkan saat ini saja sudah hebat dari masa lalunya, Mas Hendra. Oke. Dulu ketika kita dilepaskan sebagai sel sperma, kita sudah juara, memenangi persaingan dengan ratusan juta sel sperma lain. Kita sudah hebat di situ. Bahkan ketika kita menyatu dengan benih sel telur, kita sudah punya energi yang sangat besar untuk menciptakan 37 triliun sel, yang sekarang sudah menjadi 50 triliun sel. Sudah hebat kan kita? Dan kita sedang ada di dalam kendaraan yang luar biasa canggihnya. Ya, tubuh ini kan kendaraan yang luar biasa canggihnya. Kita juga sudah punya rumah yang luar biasa bagi jiwa kita, yaitu tubuh kita ini, yang bisa kita bawa kemana-mana. Sebenarnya di dalam diri kita itu kan ada yang namanya orang sebut sebagai sang hidup gitu ya Pak ya. Kalau mungkin secara terminologi umum gitu, orang menyebutnya sebagai ruh atau apa gitu ya. Dan itu ketika kemudian sering-sering disapa lewat diam, lewat keheningan, lewat keterhubungan, itu kan sebenarnya seluruh apapun yang kita butuhkan dalam hal knowledge, itu kan sebenarnya kalau kita bisa rajin-rajin mengaksesnya, dikasih semuanya itu Pak. Rahasia di balik keheningan, terhubung dengan keheningan itu gimana menurut Pak Wayan? Kalau kita punya HP, Mas Hendra, HP kita kan penuh dengan pengetahuan. Lalu apa yang kita lakukan? Kontak Google. Itu misalnya, kita googling. Pertama kali ketika kita mau kontak Google, apa sih yang kita lihat, Mas Hendra? Di Google itu apa yang kita lihat? Kotak. Tulisannya apa, Mas Hendra? Kosong. Gitu. Nah, di ruang kosong itulah kita ngetik apa yang kita mau. Ya enggak? Iya. Tapi kalau dia sudah terisi kan belum tentu cocok dengan yang kita ini. Bisa ya, analoginya kok bisa gitu ya. Saya juga baru dapat nih gara-gara Mas Hendra nanya. Iya. Jadi ketika kita akses, yang pertama kita akses ruang kosong itu. Baru nanti kita tanya, apa yang kita mau dapat. Nanti, tapi kalau kita nggak pernah hubungin Google, Google juga nggak ngasih apa-apa buat kita. Kita nggak pernah ngunjungin ChatGPT nggak ngasih apa-apa buat kita. Ya, beda kalau YouTube. Kalau YouTube, algoritmanya mengikuti pola kita. Jadi, YouTube itu seperti, kalau YouTube menyediakan film, video, dan sebagainya, sandiwara-sandiwara itu, kehidupan ini seperti YouTube itu sendiri. YouTube, itulah saluran-saluran kamu. Jadi kalau kita sukanya begini, nanti didatangin orang-orang sesuai algoritma kita. Yang suka main judi, tiba-tiba muncul iklan judi. Yang suka tarian, munculnya begini-begini. Yang suka wisata, nanti munculnya begitu. Jadi itulah algoritma di YouTube itu seperti hukum law of attraction. Kita nari apa nih? Gitu. Kalau Google itu seperti hati nurani. Maka God itu Google on judi. Jadi kalau kita mau nanya ChatGPT dengan AI, ya tanya aja AI dalam diri kita. Atman intelligent, Allah intelligent dalam diri kita. Dan itu kayaknya ketika sebelumnya kita belum pernah punya pengalaman seperti itu, terus tiba-tiba kita memasuki fase keheningan, kita mulai banyak diam, mulai banyak perenungan, kontemplasi, itu kan tiba-tiba aja Atman intelijen atau Allah intelijen itu kan aktif dengan sendirinya gitu. Dan hidup akan senantiasa lebih seru, apalagi apalagi gitu ya Pak ya? Nah, untuk menuju fase itu Pak, kita kan nanti bakal bikin retreat nih. Di retreat itu kan nanti ada 2 model meditasi praktik kan yang akan dikasihkan Pak Wayan gitu. Kenapa sih kok 2 gitu? Kenapa nggak 1 aja yang model dan jenis yang dilakukan Pak Wayan sehari-hari? Kenapa kok butuh yang silent juga gitu? Nah itu gimana Pak Wayan? Ada 2 Mas Hendra. Ada meditasi ke dalam, ada meditasi keluar. Meditasi ke dalam itu kita mengamati apa yang ada di dalam alam semesta ini. Misalnya kita menggunakan panca indera. Ya, panca indera nih Mas Hendra. Ada orang mengikuti meditasi untuk memusatkan dulu. Masuk ke gelombang meditatif itu kan dengan memusatkan.
melihat ke dalam dirinya, maka dia menggunakan matanya untuk melihat ujung hidungnya, misalnya begini, ujung hidung aja dilihat, gitu. Kemudian atau dia menutup mata tapi melihat keningnya sendiri. Atau itu yang ke dalam. Yang keluar, ini kan kita meditasi dengan menggunakan panca indera. Yang keluar mungkin kita pusatkan pada cahaya. Entah cahaya lilin, cahaya dupa, atau cahaya apapun, itu keluar. Atau yang lebih luas lagi, cahaya bintang, cahaya bulan, gitu. Terus ada meditasi ke dalam dengan memusatkan perhatian kepada suara. Mungkin suara dengingan di telinga, suara nafas kita, atau kalau dari luar, suara musik. Suara gemericik air, suara ombak, kalau kita lagi duduk di pantai misalnya. Lalu ada aroma. Kalau dari luar, aromaterapi. Kalau dari dalam diri kita, mungkin kita hidup aja aroma apapun yang datang dari tubuh kita. Kemudian ketika kita bermain rasa di panca indera yang lidah misalnya, kita mungkin mencicipi apa yang ada dari luar. Ini seperti orang yang meditasi minum teh. Dia mencecap, meditasi makan kan dia merasakan apa yang di luar. Kalau enggak, kita menyesap dari dalam, cukup naikkan lidah kita ke langit-langit, lalu rasakan keterhubungan antara bumi dan langit di dalam diri kita. Itu contoh meditasi lidah. Yang meditasi rasa, kita main dengan rasa apa yang di luar. Misalnya apa, kita ambil tasbih, genitri, rosario, itu yang kita rasain. Kalau enggak, maka kita cukup begini aja. Rasakan tangan kita sendiri aja dengan sentuhan tangan ini. Itu contoh bagaimana meditasi untuk pemusatan pikiran itu. Meditasi diam. Tapi ada juga meditasi live meditation. Pas jalan udah meditasi sambil jalan. Pas nyapu, meditasi sambil nyapu. Pas potong pohon, meditasi sambil pohon, sambil merenungi setiap helai pohon yang kita potong. Jadi ada daily life meditation dan meditasi ke dalam diri kita. Saya berharap ya, saya sebagai penyelenggara berharap nanti itu memang kita banyak meditasinya, Pak Wayan. Dan kalau bisa dikasih meditasi penyembuhan juga gitu, supaya sepulang dari acara itu, ada sakit apa aja, teman-teman tuh bisa melakukan meditasi penyembuhan sendiri gitu. Bisa ya, Wayan? Bisa. Ya? Nah, tapi kan nanti akan ada gininya, Mas Hendra. Dalam ajaran di Bali itu ada istilah keyakinan. Keyakinan yang didasarkan apa kata guru, apa kata kitab suci. Tapi juga harus ada keyakinan yang didasarkan penelaahan ilmiah. Maka ketika ingin bicara tentang penyembuhan, saya harus bicara dulu membawa orang menyadari. Bagaimana dia menyadari kalau dia tidak mengetahui? Betul. Maka saya ajak dulu mengetahui potensi-potensi dalam dirinya melalui ilmunya. Setelah itu saya ajarkan susila atau etikanya. Bagaimana etika kita terhubung dengan tubuh kita. Jangan sampai nyakitin tubuh lalu minta dia menyembuhkan dirinya. Nanti baru ada prakteknya. Iya. Jadi ada teori dulu, alasan rasional ilmiahnya dulu, baru kemudian praktiknya. Gitu ya, Pak ya. Nah, oke, Pak. Kalau kita melihat ya, lagi-lagi orang ingin membuktikan diri lewat media sosial, lewat pekerjaan gitu kan. Tapi justru sebenarnya di ruang yang sunyi, di keheningan tadi, orang banyak menemukan sebuah pertumbuhan gitu, Pak Wayan. Nah, gimana sih Pak Wayan cara kita tetap menjadi diri sendiri gitu di tengah dunia yang terus mendorong diri kita itu untuk tampil, untuk kelihatan, oh ini loh aku bisa gitu. Karena dikit-dikit kan pengennya gitu ya. Kalau Pak Wayan kan beda ya, nulis di Facebook sesuatu yang inspiratif, ngupas sesuatu gitu. Ini enggak gitu. Enggak gitu. Selalu kayaknya kita pengen nunjukin. Iya gitu tuh. Gimana tuh, Pak? Paling enggak ada hal positif yang kita lihat ketika ada orang pengen eksis. Paling enggak kita tahu dia masih hidup. Paling enggak lah kita tahu dia masih hidup. Minimal itulah ya, Pak. Minimal itu. Karena kalau udah mati itu kadang, ya kita dengan sendirinya kadang melihat orang yang dulu misalnya jelek atau nggak kita sukai gitu. Tapi udah saat mati itu tiba-tiba rasa nggak suka itu kemudian menjadi tereliminir dengan sendirinya gitu ya. Penyesalan, kenapa aku nggak baik-baik dulu ya gitu. Tapi ada satu kata yang bagus, Mas Hendra. Ada satu kata yang bagus. Ini mungkin bisa memicu kita untuk apa gitu.
Kemarin saya baca, dan benar juga itu, bahwa apa? Tidak akan lama setelah kamu mati, bahkan orang-orang yang awal mempedulikan kamu sudah akan melupakanmu. Jadi jangan mencoba untuk membuat terkesan siapapun di kehidupan ini. Iya. Tidak lama setelah mati ya? Tidak lama setelah mati kamu kan Aku dilupakan. juga dengar deh itu, dari mana ya? Iya betul ya. Dan benar juga kan. Saya pernah mengamati itu, Mas Hendra. Pernah mengamati itu, banyak teman-teman fotoan kan, melayat nih fotoan. Mereka menulis status, turut berduka cita atas kematian teman kita, dan mereka foto sambil tersenyum dengan menulis caption turut berduka cita sambil tersenyum. Paradok, kontradiktif. Ya. Tapi gini Pak, ada satu kalimat menyentuh. Katanya gini, kamu tidak harus jadi versi hebatmu dulu, baru kemudian tenang. Nah, menurut Pak Wayan nih, bagaimana seseorang itu bisa menemukan rasa yang benar-benar utuh tanpa harus menunggu kesuksesan dan keberhasilan secara lahiriah gitu. Punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya istri banyak, punya ini, punya itu, anakku bisa kerja di sini, di situ gitu. Itu gimana, Pak? Pertama kita lihat saja bahwa kita tidak perlu menjadi hebat di masa depan. Karena kita bahkan saat ini saja sudah hebat dari masa lalunya, Mas Hendra. Oke. Dulu ketika kita dilepaskan sebagai sel sperma, kita sudah juara. Memenangi persaingan dengan ratusan juta sel sperma lain, kita sudah hebat di situ. Bahkan ketika kita menyatu dengan benih sel telur, kita sudah punya energi yang sangat besar untuk menciptakan 37 triliun sel, yang sekarang sudah menjadi 50 triliun sel. Sudah hebat kan kita? Dan kita sedang ada di dalam kendaraan yang luar biasa canggihnya. Ya, tubuh ini kan kendaraan yang luar biasa canggihnya. Kita juga sudah punya rumah yang luar biasa bagi jiwa kita, yaitu tubuh kita ini, yang bisa kita bawa kemana-mana. Gitu. Jadi pertanyaannya sekarang, kita mau tenang nggak untuk melihat kehebatan itu? Tapi sayangnya apa? Kita mencari kehebatan-kehebatan lain agar bisa tenang. Sementara kita sudah punya kehebatan untuk kita nikmati secara tenang. Gitu. Oke. Harusnya begitu, Mas. Andai kata kemudian roh itu bisa memberikan pesan-pesannya apa, Pak, terhadap kita yang nggak pulang-pulang itu tadi, Pak? Seandainya apa, coming home. Roh, ya. Ruh kita, sang hidup yang ada dalam diri kita itu bisa memberikan pesan. Karena kita ditunggu pulang, nggak pulang-pulang gitu ya. Sibuk mainan, sibuk mengejar ini itu apa pesannya kira-kira? Pesannya itu begini. Kalau kita adalah mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran, yang kadang dibimbing oleh ego, yang kadang dibimbing oleh tubuh, yang kadang dibimbing oleh diri kita sendiri sebagai si pikiran ini, kesana kemari mencari kebahagiaan, mengetuk pintu kemana-mana keluar. Coba dengerin satu kata di dalam. Hai kawan, kamu mau kemana mencari kebahagiaan? Aku menunggumu di dalam. Gitu, Mas Hendra. Aku menunggumu di dalam. Iya. Terus mungkin sebagai seorang Pak Wayan kan selama ini bersamai teman-teman ya di rumah semesta dan dimanapun lah. Kan banyak teman-teman yang merasa hidupnya lelah, kehilangan arah gitu, Pak. Apa pesan sederhana dari Pak Wayan Mustika agar mereka bisa mulai kembali untuk perjalanan pulang itu, Pak? Oke. Hidup ini penuh dengan gelombang suka duka. Bahkan jika kita adalah seorang peselancar yang mampu bermain dengan gelombang suka duka di lautan, kelelahan akan tiba. Bahkan jika kita adalah seorang pendaki yang mampu melewati naik turunnya jurang, lembah, puncak gunung yang tertinggi, pada akhirnya tubuh akan lelah. Apapun perjalanan kita akan tiba saat untuk lelah. Bahkan pesawat yang bisa naik, bisa turun, bisa terbang jauh, dia juga bisa lelah. Mesin bisa lelah, tubuh kita bisa lelah. Tidak apa-apa untuk menjadi lelah,
untuk istirahat. Karena itulah hakikat kita. Tubuh yang bisa lelah, tubuh yang bisa istirahat. Maka jangan takut untuk istirahat sejenak jika kelelahan itu berkunjung. Lalu kembali segarkan diri kita dengan cara kita menyatu dengan sumber dari dalam diri kita. Ya. Kadang di luar sana penat sekali, pengap sekali. Udara gerah di luar sana. Ada tempat kita mendapatkan rasa yang membuat kita lebih sejuk, yaitu ke dalam rumah kita. Nah, rumah yang paling mudah membuat kita sejuk adalah rumah jiwa yang ada di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita itu ada sumber kebahagiaan yang berdiam di setiap sel tubuh kita. Karena Sang Hidup berdiam di setiap sel tubuh kita yang hidup ini. Saatnya untuk istirahat dari kehidupan luar, lalu berbaring dengan kehidupan di dalam yang ada di seluruh sel tubuh kita untuk berkomunikasi, berbicara dengannya, untuk mungkin minta maaf karena harus jeda sejenak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa untuk jeda sejenak, untuk memberi ruang dan waktu baginya untuk memulihkan kembali pada perjalanan yang tidak pernah berhenti ini. Satu kehidupan bukanlah akhir. Ada perjalanan-perjalanan lain yang tidak akan pernah berhenti kita lewati. Tidak ada yang harus dikejar, tidak ada yang harus dihindari. Kita hanya perlu menjalani dan menikmati saja semua ini. Pada akhirnya kita akan mulai sadar bahwa hidup itu bukan siapa yang lebih sampai terlebih dahulu ya Pak ya, tapi siapa yang selalu sadar di setiap langkah gitu ya. Dan momentum retreat nanti itu Pak Wayan sengaja kita create biar kita kemudian bisa bersama-sama untuk kembali menjeda, tidak kemerungsung, tidak ngotot, tidak ngoyo terus dalam kesibukan kita sehari-hari, seperti obrolan kita kemarin sebelum acara di Moksa, bahwa ketika seseorang tidak memutuskan untuk berhenti, ngejar terus, rata-rata mesti jatuh. Rata-rata mesti jatuh. Gitu. Dan pengalaman-pengalaman itu yang kemudian membuat kita nanti untuk, yuk kita bikin retreat bersama, jeda sejenak, diam sejenak, karena bagaimanapun juga ya teman-teman, merasa sudah cukup untuk istirahat sebentar, untuk pulang ke dalam itu terkadang menjadi sesuatu yang mahal ya Pak Wayan ya. Ya, nanti kita jeda sejenak untuk ngaji rusuh. Untuk mengkaji rasa yang mungkin selama ini sudah kita lewati. Mengkaji, kemudian menikmati. Karena apa? Di Bali ada kata cenik itu artinya kecil Mas Hendra. Cenik itu artinya kecil. Kalaupun kita ini makhluk yang kecil, yang lahir kecil, cenik, yang pada akhirnya akan mati. Ada si cenik, nanti mati. Jadi di tengah-tengah itu apa yang kita lakukan? Cenik, mati. Di tengah-tengah, nik, mati. Sebelum kita mati. Maka hidup ini, lahir, hidup, mati. Hidup ini, nik, mati. Baru kita mati. Iya. Makasih banyak Pak Wayan. Sama-sama. Makasih Pak Wayan. Makasih.